Orang yang paling kamu percaya seringkali adalah orang yang paling tahu di mana kamu paling mudah dihancurkan. Yang paling menyakitkan itu bukan saat kamu dijahati, tapi saat kamu sadar orang yang kamu bela mati-matian, ternyata yang paling melukai kamu. Kita sering lupa bahwa memberi seseorang kunci kebahagiaan kita berarti memberi mereka pisau yang sama untuk menikam kita. Sakitnya bukan karena kita kalah, tapi karena kita memberikan seluruh senjata kita kepada mereka. Kita anggap mereka adalah perisai, ternyata mereka adalah eksekutor. Lucunya, dunia tidak menjadi sepi saat mereka pergi. Dunia menjadi sepi karena suara pembelaan kita untuk mereka di masa lalu kini berganti menjadi gema penyesalan yang paling bising. Kita tidak menangis karena mereka jahat. Kita menangis karena kita pernah begitu yakin bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya. Pada akhirnya, kita belajar satu hal yang paling pahit, bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang membencimu sejak awal, melainkan seseorang yang pernah kamu sebut sebagai rumah. Pernah nggak? Kamu sudah tulus, sudah baik, tapi justru kamu yang disakiti. Dan yang lebih menyakitkan, itu datang dari orang yang kamu anggap dekat. Kalau kamu pernah ada di titik itu, video ini bukan untuk menghibur kamu, tapi untuk menyadarkan kamu. Kamu berusaha ngerti orang lain, tapi nggak pernah benar-benar dimengerti. Kamu diam, padahal kamu sakit. Kamu bertahan, padahal kamu capek. Sampai kapan kamu mau jadi pahlawan untuk orang yang tidak pernah merasa diselamatkan? Kita sering menyebutnya kesabaran, padahal itu adalah penyiksaan diri yang kita bungkus dengan kata tulus. Kita takut kehilangan mereka, sampai kita lupa bahwa kita sudah lama kehilangan diri sendiri. Kamu selalu ada saat mereka butuh, tapi saat duniamu runtuh, kamu menoleh ke belakang dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Hargamu bukan terletak pada seberapa banyak kamu bertahan dalam luka. Hargamu ada pada keberanianmu untuk berkata, "Cukup, aku juga layak bahagia." Tahu tidak apa yang paling menyedihkan? Bukan saat mereka berhenti mencintai kamu, tapi saat kamu sadar, kamu sudah memberikan segalanya kepada seseorang yang sebenarnya tidak butuh apa-apa darimu, kecuali tempat untuk melampiaskan ego mereka. Sudah waktunya berhenti mencoba menyembuhkan orang yang terus-menerus melukaimu. Sembuhkan dirimu dulu, karena kamu tidak bisa memberikan cahaya pada orang lain kalau di dalam dirimu sendiri sedang padam. Dunia ini tidak memberi balasan berdasarkan kebaikanmu. Dunia memberi respon berdasarkan batasanmu. Kamu bisa jadi orang paling tulus, tapi kalau kamu tidak punya batas, kamu akan jadi target paling mudah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terbuka tanpa perlindungan. Banyak orang tidak sadar, mereka tidak dijahati sekali. Mereka dijahati berulang kali oleh orang yang sama dengan cara yang berbeda. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka berharap. Berharap orang itu berubah. Berharap hubungan itu membaik, berharap luka itu berhenti dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, luka itu tidak pernah berhenti karena waktu. Luka itu berhenti karena kamu memutuskan untuk berdiri dan pergi. Sampai kapan kamu mau memberi peluang kedua pada orang yang bahkan tidak menyesali kesalahan pertamanya? Sampai kapan kamu mau menggali kuburanmu sendiri hanya untuk memberikan tempat yang nyaman bagi orang yang menikammu? Kita sering terjebak dalam delusi bahwa jika kita menjadi lebih baik lagi, mereka akan tersadar. Bahwa jika kita lebih sabar lagi, mereka akan menghargai. Tapi dengarlah ini, ada orang-orang yang memang tidak datang untuk mencintaimu. Mereka datang hanya untuk menguji seberapa jauh kamu bisa hancur. Kamu menangis sendirian di malam hari, lalu bangun di pagi hari dengan senyum palsu, hanya supaya mereka tidak merasa bersalah.
kamu menjaga perasaan orang yang sama sekali tidak menjaga perasaanmu. Itu bukan tulus. Itu adalah pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Mulai hari ini, belajarlah untuk menjadi jahat demi dirimu sendiri. Bukan jahat untuk melukai, tapi jahat untuk berkata, tidak. Jahat untuk menutup pintu bagi mereka yang hanya datang membawa racun. Jahat untuk berhenti peduli pada mereka yang mengabaikanmu. Sebab, pada akhirnya, orang-orang akan memperlakukanmu sesuai dengan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu mengizinkan dirimu diinjak, mereka akan melakukannya. Jika kamu memasang pagar, mereka akan berhenti di depan gerbang. Berhentilah menjadi lilin yang membakar diri sendiri demi menerangi jalan orang lain. Sedangkan orang tersebut lebih suka berjalan di dalam kegelapan. Cahayamu itu berharga. Simpanlah untuk dirimu sendiri, sampai kamu menemukan seseorang yang tidak hanya ingin memakai cahayamu, tapi juga ikut menjaga agar apinya tidak pernah padam. Tidak semua orang jahat, tapi banyak orang akan mengambil kesempatan jika kamu memberi ruang. Dan inilah yang paling sulit diterima. Kadang, kamu tidak hanya disakiti oleh orang lain, tapi juga oleh keputusanmu sendiri, yang terus membiarkan itu terjadi. Ada satu hal yang pahit, tapi nyata. Tidak semua orang punya hati yang sama seperti kamu. Apa yang kamu anggap perjuangan, bisa jadi bagi dia cuman opsi. Apa yang kamu jaga mati-matian, bisa jadi tidak pernah dia anggap penting. Ini bukan hanya soal siapa yang meninggalkanmu, tapi soal bagaimana dunia memperlakukan kebaikanmu. Kita sering diajarkan untuk menjadi orang baik, tapi kita jarang diajarkan bagaimana menjadi orang baik yang punya harga diri. Akhirnya, kita menjadi orang yang selalu berkata iya hanya karena takut dianggap egois. Kita membantu orang lain membangun rumah mereka, sementara atap rumah kita sendiri sedang bocor dan hampir roboh. Sadarilah, dunia ini tidak berhutang apa-apa pada ketulusanmu. Hanya karena kamu tidak menggigit, bukan berarti serigala tidak akan memakanmu. Hanya karena kamu jujur, bukan berarti orang lain tidak akan menipumu. Ada orang-orang yang datang ke hidupmu bukan untuk menetap, tapi untuk memeras energimu sampai habis, lalu pergi mencari mangsa baru saat kamu sudah tak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Dan mereka tidak akan merasa bersalah, karena bagi mereka, kamu hanyalah sebuah pintu yang kebetulan tidak dikunci. Berhenti merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Kamu bukan pemadam kebakaran untuk setiap konflik yang mereka buat sendiri. Kamu bukan penampung sampah untuk setiap keluh kesah yang tidak pernah mereka selesaikan. Terkadang kamu harus berani menjadi jahat di mata orang lain, hanya untuk menjaga kewarasanmu sendiri. Biarkan mereka kecewa, karena kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Biarkan mereka pergi karena kamu mulai menetapkan aturan. Karena pada akhirnya, tanggung jawab terbesarmu di dunia ini bukan untuk menjadi berguna bagi orang lain, tapi untuk menjadi selamat bagi dirimu sendiri. Jangan sampai saat kamu sampai di garis finish kehidupan, kamu menyadari bahwa kamu telah menghabiskan seluruh waktumu untuk menyenangkan orang yang bahkan tidak akan mengingat namamu saat kamu tiada. Dijahati bukan berarti kamu kalah. Itu tanda bahwa hidup sedang memaksa kamu belajar sesuatu yang selama ini kamu hindari. Belajar mengatakan tidak. Belajar memilih diri sendiri. Belajar berhenti berharap dari orang yang salah. Dan di satu titik, kamu akan capek sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya sadar, tidak semua yang kamu perjuangkan
Karena mempertahankan sesuatu yang tidak ingin dipertahankan hanyalah bentuk lain dari menyiksa diri sendiri secara perlahan. Seringkali kita merasa harus menjadi orang kuat yang memikul segalanya, menahan beban ekspektasi keluarga, menyelesaikan kekacauan yang dibuat orang lain, atau tetap bertahan di lingkungan yang terus-menerus merusak harga diri. Kita pikir itu adalah bentuk ketangguhan, padahal sebenarnya itu hanyalah ketakutan untuk memulai hal baru yang benar-benar sehat bagi kita. Lihatlah ke sekelilingmu. Banyak hal yang kamu paksa bertahan justru membuat kakimu berat untuk melangkah. Pekerjaan yang mematikan kreativitasmu, lingkaran pertemanan yang hanya membicarakan kelemahanmu, atau rutinitas yang membuatmu lupa bagaimana cara bermimpi. Lepaskanlah. Melepaskan bukan berarti kamu menyerah. Melepaskan berarti kamu memberi ruang di tanganmu untuk menggenggam hal-hal baru yang lebih baik. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu memilih untuk pergi. Keheninganmu adalah jawaban paling berkelas bagi mereka yang tidak pernah menghargai suaramu. Mulai sekarang jadikan dirimu sebagai rumah yang paling aman untuk pulang. Tanamkan batasan yang kuat. Pasang pagar yang tinggi untuk orang-orang yang hanya datang sebagai tamu tak tahu diri. Sebab jika kamu tidak menjaga rumahmu sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling lama bertahan dalam luka, tapi tentang siapa yang paling cepat menyadari bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak boleh kamu titipkan pada tangan orang lain. Orang yang sadar tidak membalas dengan kebencian, tapi juga tidak lagi membuka pintu yang sama untuk orang yang sama, karena memaafkan tidak selalu berarti memberi akses kembali. Kamu mulai berubah, bukan jadi dingin, tapi jadi lebih paham siapa yang pantas kamu perjuangkan dan siapa yang harus kamu lepaskan. Kamu belajar, tidak semua orang harus kamu selamatkan, termasuk orang yang terus melukai kamu. Karena terkadang orang yang paling perlu kamu selamatkan adalah dirimu sendiri. Kita sering terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Kita merasa jahat saat kita mulai menjauh. Kita merasa egois saat kita memilih untuk tidak lagi peduli. Padahal, yang kita lakukan hanyalah berhenti membiarkan diri kita dijadikan tempat pembuangan emosi orang lain. Dunia akan terus berjalan tanpa harus kamu yang membereskan setiap masalahnya. Teman-temanmu akan tetap hidup meski kamu tidak lagi menjadi orang pertama yang mereka cari saat sulit. Dan orang yang menyakitimu, mereka akan tetap sama selama mereka merasa kamu adalah jaring pengaman yang selalu siap menangkap mereka saat mereka jatuh setelah melakukan kesalahan. Berhenti menjadi pahlawan yang kesepian. Berhenti merasa bahwa jika kamu pergi, semuanya akan hancur. Sadarilah, banyak orang hanya mencintaimu selama kamu bisa berguna bagi mereka. Saat kamu mulai menetapkan batas, saat itulah kamu akan melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya menyukai akses mudah yang selama ini kamu berikan. Menjadi dewasa bukan berarti kamu menjadi lebih kuat menahan luka. Menjadi dewasa adalah ketika kamu punya keberanian untuk berkata, "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak lagi menginginkanmu dalam ceritaku." Kamu mulai menghargai ketenangan daripada perdebatan. Kamu lebih memilih duduk sendirian dengan kedamaian daripada berada di tengah keramaian tapi penuh dengan kepura-puraan. Kamu tidak lagi haus akan validasi karena kamu tahu orang yang benar-benar berharga tidak akan membuatmu merasa kecil agar mereka terlihat besar.
Pada akhirnya hidup ini bukan tentang berapa banyak orang yang mengenali namamu, tapi tentang berapa banyak kedamaian yang tersisa di dalam dadamu saat kamu menutup mata di penghujung hari. Jangan habiskan sisa usiamu untuk memperbaiki apa yang orang lain rusak dengan sengaja. Gunakan energimu untuk membangun duniamu sendiri, yang temboknya hanya bisa ditembus oleh mereka yang tahu cara menghargai, bukan mereka yang hanya tahu cara mengonsumsi. Mungkin kamu tidak bisa mengontrol siapa yang menyakitimu, tapi kamu selalu punya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh tinggal dalam hidupmu. Dan disitulah hidupmu benar-benar berubah. Mungkin kamu tidak bisa menghindari disakiti, tapi kamu bisa berhenti, memberikan tempat untuk orang yang sama melakukan luka yang sama, karena di akhir hari, yang paling kamu butuhkan bukan orang yang kamu pertahankan, tapi ketenangan yang tidak lagi harus kamu korbankan. Sebab ketenangan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa kamu beli, namun paling mudah kamu gadaikan demi menyenangkan orang lain. Kita sering merasa bahwa bertahan adalah tanda kesetiaan, padahal terkadang bertahan hanyalah tanda bahwa kita sedang takut menghadapi kesepian. Kita takut jika kita melepaskan, tidak akan ada lagi yang datang. Kita takut jika kita menutup pintu, kita akan tertinggal sendirian dalam sunyi. Tapi sadarlah, kesepian di dalam kesendirian jauh lebih terhormat daripada kesepian di tengah keramaian orang-orang yang tidak menghargaimu. Lebih baik kamu duduk diam dengan dirimu sendiri daripada kamu terus bicara namun tidak pernah didengar. Lebih baik kamu berjalan perlahan sendirian daripada kamu berlari kencang hanya untuk mengejar seseorang yang sedang berusaha menjauhimu. Seringkali dunia menghujamkan rasa sakit bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Untuk menunjukkan bahwa selama ini kamu terlalu banyak memberikan akses kepada orang yang seharusnya hanya menjadi penonton, bukan pemain utama dalam hidupmu. Kamu terlalu sering memberikan kunci rumahmu kepada tamu yang hanya ingin mengotori lantainya, tanpa pernah berniat membantu menyapunya. Berhentilah merasa bahwa kamu adalah bengkel bagi orang-orang rusak. Kamu bukan bengkel untuk jiwa yang tidak ingin diperbaiki. Kamu bukan tempat sampah untuk ego yang tidak bisa mereka kontrol. Mulai detik ini, jadilah pelit dengan energimu. Jadilah pemilih dengan siapa kamu berbagi ceritamu. Jadilah tegas dengan siapa yang boleh duduk di mejamu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu akhirnya paham bahwa kapasitas hatimu itu terbatas. Jika kamu mengisinya dengan drama dan luka orang lain, maka tidak akan ada ruang lagi untuk kedamaianmu sendiri. Nanti akan ada saatnya kamu melihat ke belakang dan bersyukur. Bersyukur karena kamu pernah dikhianati, karena itulah yang membuatmu waspada. Bersyukur karena kamu pernah diabaikan, karena itulah yang membuatmu belajar mencintai diri sendiri dengan benar. Hidupmu bukan tentang seberapa banyak orang yang ada di sekitarmu, tapi tentang seberapa berkualitas kedamaian yang kamu miliki saat kamu sendirian. Jangan biarkan siapapun mencuri itu lagi. Kamu berhak atas hari-hari tanpa cemas. Kamu berhak atas malam-malam tanpa tangis, dan kamu sangat berhak untuk tidak lagi merasa bersalah saat kamu memilih untuk mengutamakan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal namamu, tapi tentang seberapa nyaman kamu tinggal di dalam dirimu sendiri.
Mungkin butuh waktu lama untuk sampai di titik ini. Mungkin butuh banyak luka untuk akhirnya bisa mengerti. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya sekarang jiwamu telah tersadar. Kamu tidak lagi berlari mengejar yang pergi. Kamu tidak lagi memaksa yang enggan untuk peduli. Kamu hanya sedang sibuk membangun sebuah tempat yang tenang, di mana hanya ketulusan dan rasa hormat yang boleh masuk ke dalamnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah pada dunia yang kadang terasa tidak adil. Ingatlah, kamu cukup, kamu berharga, dan kamu layak untuk bahagia tanpa syarat. Jika video ini terasa seperti sedang berbicara langsung padamu, atau jika kamu merasa sedang berada di perjalanan yang sama untuk memulihkan diri, tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu setuju untuk lebih menghargai dirimu sendiri mulai hari ini. Tulis di kolom komentar satu kalimat penguat untuk dirimu sendiri agar orang lain yang membaca juga ikut terinspirasi. Share video ini kepada seseorang yang menurutmu sedang butuh pengingat bahwa ketenangan mereka tidak boleh dikorbankan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jiwa Tersadar agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah terjaga dan tetaplah tenang. Jiwa Tersadar pamit.